episode 14. So, sekarang aku pengen buat sebelum itu, sekarang jam 9:51 pagi. Jadi di jam 10, bisa bilang jam 10 lah ya. Di jam 10 dini hari ini aku baru memulai kehidupan pagi. Kayak baru aku mulai nih kehidupan di jam 10 gitu kan. Nah, terus aku ini kan lagi weekend sih sebenarnya. Weekend kan minggu libur. Iya, aku tuh lagi libur gitu guys. Tanggal 4 nanti aku masuk 4 Mei aku masuk sekolah. So, aku pengen buat vlog aja hari ini karena sebentar lagi mau masuk sekolah kan. Kayak aku pengen mendokumentasikan liburan aku tuh ngapain aja. Sebenarnya nggak ada ngapa-ngapain, namanya juga liburan. Apalagi aku liburan ini di masa saat orang tua aku tuh kan masih kerja. Jadi aku sendiri doang nih yang libur. Jadi kayak ya nggak ada kerjaan juga kan guys. By the way, yang di belakang itu adalah baju aku yang mau dipakai untuk nanti malam aku latihan karate gitu. Kalau kalian salfok ini kenapa biru dan ini kenapa pink? Because dulu ini kan rumahnya dibangun saat aku masih kelas 6 SD. 5 SD atau 6 SD aku lupa. Jadi dimana saat itu tuh aku suka warna biru and warna pink. Karena masih kecil, otaknya tuh masih belum nyampe gitu kan tentang rumah yang bagus-bagus, kamar yang indah tuh gimana. Yang penting dia suka selera dia aja deh. Jadinya biru and pink deh gitu. Sekarang aku nggak nyesel sih, biasa aja guys. Karena ya itu kan kesukaan gue waktu kecil. Sedangkan rumahnya kan memang dibangun pas aku masih kecil gitu. Jadi guys, agenda aku selama liburan itu pagi saat azan subuh aku bangun sholat subuh. Kemudian 7:30 aku bangun lagi. Terus habis sholat subuh aku tidur lagi guys. Habis tidur aku bangun 7:30 untuk workout. Habis itu mandi ya, beresin kamar, biasa-biasa lah ya. Terus jam 10 aku baru memulai kehidupan yang produktif. Itu pun kalau rajin produktif. Kalau enggak ya udah aku baring-baring aja tuh sampai sore, sampai malam gitu kan. Nah, tapi nggak setiap hari juga, cuman emang ada waktu-waktu emang aku lagi mager. So sekarang aku mau ngaji dulu karena memang ya kita ngaji dong gitu kan. Aku mau ngaji dulu, so ikutin aku terus sampai ending video. By the way guys, ini videonya aku buat 2 kali kecepatan. And then aku walaupun liburan juga ada target-target ngajinya. And doakan juga ya guys biar aku selalu ngaji. Kalau aku tipikal yang kalau ngajinya tuh sesuai target aku aja, dikit-dikit aja tapi emang setiap hari gitu. Nah terus ya udah, ini ngaji aja biar tetap istiqomah walaupun lagi liburan. By the way, aku udah nggak buat sound lagi di setiap VT aku lagi, karena kalau aku pakai backsound yang suara-suara musik itu kayak terlalu bertabrakan gitu loh guys. And sorry juga kalau misalnya aku ngomong ada suara berisik-berisik, itu suara kipas guys, karena aku belum ada mic. Doakan ya semoga aku secepatnya punya mic dan bisa jernih suaranya kalau lagi buat konten. Oh ya guys, reminder untuk kita semua bahwasanya aku buat video-video ini hanya untuk mengenang momen-momennya aja, bukan untuk mencari viewers. Jadi ini hanya untuk kenang-kenangan di masa depan. BTW guys, ini aku lagi merojaah, makanya badannya goyang-goyang karena nyamannya gitu. Itu emang refleks sendiri guys. A few moments later. Oke everyone, sekarang udah jam 10:37. Aku baru selesai ngajinya. Udah lah ya, gak usah kalian banget. 10:37. So sekarang aku pengen ngerjain sesuatu, ngerjain banyak hal. Nah, aku by the way ini harusnya aku harus nge-search beberapa hal ini, cuman ini aku ganti ke besok aja, aku searchnya di hari Rabu. Jadi hari ini aku mau nih, ini udah ada aku buat planning sendiri. Ini aku checklist, beresin kamar belum, aku mau nyatat nih ya guys. By the way, dari selain aplikasi ini, aku juga ada pakai aplikasi namanya aplikasi Structured
Nah, aplikasi ini tuh bisa kita sesuaikan. Ini kalau kemarin ya, yang kemarin ini ada jam-jamnya gitu guys. Ini lebih cocok ngerucok kalau misalnya kalian mau paskan ada jam-jamnya. Sedangkan aku hari ini pengennya tuh bukan yang produktif gitu, tapi yang penting aku ada ngerjain suatu halnya gitu. Oke, sekarang Eke mau ngerjain ini dulu. Pertama kita mau nyatat catatan tok-tok. Jadi catatan tok-tok itu tuh catatan ntar deh aku kasih tahu ya. So sekarang aku mau mengupgrade skillnya dari tok-tok. Gila nih, mager banget, swear. Kayaknya apa aku nggak usah buat vlog aja ya guys, mager banget, parah banget magernya guys. Cuman aku yakin ini pasti bakal memorable banget, karena kapan lagi aku bakal libur panjang. Sebenarnya ada beberapa sekolah yang udah wisuda, sedangkan sekolah aku belum wisuda. Nih, aku bakal nonton suara berkelas ini dari aku lupa nama koko ini siapa. Nih, aku lagi butuh banget sama public speaking, jadi aku bakal upgrade hari ini temanya public speaking guys. So ikutin terus. A few moments later. Jadinya aku nonton abang ini guys, si Jason Stanley Unscripted. Nih aku like ya, aku simpan juga nih malahan. Pokoknya aku mau upgrade diri dulu. Tapi sebelum itu nih mau aku masukkan dulu. Emang isinya apa aja sih? Nih ya, isi binder aku yang pink ini tuh. Nih, tapi bahasanya udah college ya. Jadi ini ini baru aku isi nih guys. Jadi ini nanti bakal isinya tuh skill aku selama liburan, jadi tambahan skill lah ya. Terus ini persiapan penilaian tengah semester. Jadi aku tuh kalau misalnya mau ujian, aku tuh tipikal yang belajar dengan catatan-catatan gitu loh guys, yang harus nulis biar bisa paham. Ini banyak banget. Terus kalau ini ada yang persiapan penilaian akhir semester 1. Ini kelas 12. Ini kalau misalnya tadi apa guys? Akhir semester 1 nih, akhir semester 1. Jadi setiap aku ujian pasti ada catatan-catatannya gitu. Ini pelajaran biologi nih ya. Nah kalau yang ini guys bagian TKA. Nah aku itu kan angkatan pertama percobaan TKA. By the way angkatan aku tuh angkatan percobaan semua hal yang dicobakan tuh di angkatan aku semua guys. Jadi yang angkatan aku tuh emang angkatan yang kuat-kuat gitu loh. Yang serating sama aku kita kuat-kuat guys. Jadi ini catatan TKA aku. Nah lanjut di sini aku ada. Nah aku juga emang dari dulu suka nambah-nambah skill guys. Ini emang dari dulu aku suka nambah-nambah skill. Aku bakal ikut kampung Inggris. Pokoknya doakan aja deh aku lancar ntar ya. Aku rencana bakal ikut kampung Inggris setelah aku wisuda nanti. Nah tadi kita disuruh untuk di list aku, di to-do list aku kita bakal buat isi buku produktif. Nah ini buku produktif aku. Nih aku tunjukin ya. Pertama itu ada bagian ini nih. Nah ini kata-kata yang penting banget aku rasa untuk kita semua baca, mungkin setiap bulannya, setiap minggunya, atau saat lagi down. Ini penting banget guys. Nah ini itu catatan aku lupa aku 2024. Jadi Desember 2024 bukunya kan udah habis tuh. Terus yang bagian Desembernya itu aku saling kesini guys. Yang bagian Desembernya aja karena biar tahu lah terakhir Desember itu aku ngapain aja di tahun 2024 saat itu. Nah terus ini pun ada aku punya resolusi haid. Nah bagi kalian yang para ciwi-ciwi itu penting banget untuk buat resolusi haid kalian, membuat jadwal resolusi haid kalian, apalagi yang mempunyai sakit kram perut atau sakit perut segala macam, sakit pinggang lah saat haid. Pokoknya gejala-gejala saat haid itu penting banget dicatat kayak gini guys, biar tahu perkembangan atau bahkan hal-hal lainnya lah gitu dalam haid, dalam saat sedang period ini guys. Jadi kebetulan aku tuh tipikal yang sakit saat haid, jadi ini aku perlu banget aku catat gini guys. Sebenarnya terlalu kelihatan ya guys, dan ini pun mirror ya kan. Ya udah deh. Nah ini itu buku produktivitas aku 2025 dan 2026. Nah sedangkan ini resolusi 2025 nih 2025.
Jadi yang 2024 resolusi 2024 dan juga Desember 2024 tuh aku pindahin, aku salin ke sini guys, biar aku tahu 2024 sama 2025 itu gimana sih gitu kan. Perbedaannya 2024, 2025 dan 2026. Nah, kalau ini aku sakit aku 2025, aku tulis karena apa, semuanya aku tulis deh yang penting-penting karena sakit itu juga penting guys. Perlu kita waspadai apa jangka waktu kita sakit itu berapa lama, seberapa sering kita sakit. Nah, pokoknya begitu deh. Apalagi aku tuh ada alergi kan, jadi alergi deh gitu. Nah, ini kalau aku resolusi haid aku, ini penting banget untuk dicatat guys sekali lagi. Lanjut di sini di bagian-bagian ya udah. Nah, kalau aku tuh gini-gini guys cara aku. Di sini agenda-agendanya. Kalau di sini hal-hal yang kita lakukan saat bulan tersebut, saat hari tersebut. Nah, ini tuh kayaknya aku pakai bahasa Korea guys. Jadi di tahun 2025 ini aku pakai bahasa Korea. Nah, pakai bahasa Korea. Tahun 2024 aku pakai bahasa Arab. 2024 aku pakai bahasa Arab. 2025 aku pakai bahasa Korea. Bukan. 2025 aku pakai bahasa Korea. 2026, ini untuk 2026 ini lucu banget. Ini aku ada buat workout tracker, tapi ini nggak pernah aku isi. Tapi ini jadinya kayak hiasan aja guys. Ternyata salah caranya paling seperti ini. Cara membuat agendanya gitu bukan gini guys harusnya. Jadi nggak bisa diisikan. Jadi udah ini untuk hiasan aja. Terus ini ada tulisannya 2026. Nih. Nah ini kayak gini guys, ini sakit 2026, kapan aja, ini belum aku isi sih kapan-kapan aku sakitnya. Nah ini resolusi haid 2026, nah gini guys resolusi haidnya. Kayak gini nih, berapa kalau misalkan ada muntah-muntah ditulis berapa kali muntahnya. Terus, dan aku berusaha untuk tidak minum obat guys. Nah terus di sini ada tanggal-tanggal aku haid. Nah 2026, ini aku menggunakan bahasa Jepang ya guys. Ini bahasa Jepang. Nah ini bagian April. By the way, ada spesial di tahun 2006 ini karena aku buat ada Achieve 2026. Jadi Achieve nih kayak apa yang ingin kita, kayak hal-hal yang ingin tercapai gitu deh guys. Ini baru aku terisi 1. Ini di skip guys karena dia udah nolak aku. Udah nolak. Ini yang nggak terisi berarti gagal guys, nggak apa. It's okay. Nah kalau ini jurnal syukur dan aku alhamdulillah banget di tahun 2026 ini aku mendapatkan info tentang kayak ya ada buat jurnal syukur gini. Nah, cara ngisinya aku menggunakan stabilo. Jika aku mengerjakan, aku menggunakan stabilo hijau. Jika aku nggak ngerjakan, aku kosongkan. Terus di bagian opsi sholat, aku ada naruh di bagian agenda itu bagian opsi sholat 5 waktunya. Apabila aku lagi period, itu aku kasih warna merah di bagian itu guys. Sekarang itu udah jam 15.38, jadi aku baru tadi setelah aku mengisi buku produktif itu aku tidur guys, karena tadi malam itu aku baru pulang jam 1, baru tidur jam 1 malam. Sedangkan aku nanti malam mau latihan karate. Jadi kalau kita tuh mau olahraga guys, mau sport, mau olahraga apapun, kalau misalnya kan begadang itu tidak disarankan. Jadi kayak jangan olahraga saat kemarin malamnya itu, jangan hari ini olahraga tapi tadi malam itu begadang. Nah gitu. Ini aku lagi ngerjain tugas sekolah, walaupun kita libur, tapi sekolah aku tetap memberikan tugas, dan ini salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah nanti. Jadi untuk mendapatkan ijazah bukan hanya kelulusan saja, ya kan, yang biasa-biasa wisuda itu, tapi kami harus melakukan ada namanya program unggulan. Jadi di program unggulan itu apabila kita selesai menyelesaikan materi yang ada di program unggulan itu, maka kita bisa mendapatkan ijazah nantinya. Tetapi jika tidak, maka kita tidak akan mendapatkan ijazah guys. Jadi lumayan serem juga sih. Oke guys, sekarang jam 17.28 ya, dimana aku baru selesai mengerjakan revisi tugas resensi aku. Pengen nge-spill tempat belajar aku yang sangat amat nyaman ini menurut aku, karena tempat belajar kita tuh harus nyaman bagi kita sendiri. By the way, ini kenapa bisa cerah banget, aslinya seperti ini ya guys, filter TikTok. Aku pakai filter TikTok aslinya gini doang, tapi karena ada lighting nih gini. Oke. Dari ujung meja yang pertama ada lampu, ini lampu belajar, cuman ini wattnya emang tinggi banget guys. Gimana ya taunya ya, pokoknya ini wattnya tuh tinggi banget. Jadi kadang kalau emang mau belajar aku arahkannya ke sana, tapi kalau buat konten emang arahkan ke kita gitu kan. Terus di bawah ini ada bubuk susu yang harus kayak ini udah lama aku beli, jadi belum aku minum guys. Jadi aku taruh di sini biar aku ingat ada minuman harus dibeli, yang harus diminum. Terus ini tulisan tugas aku karena aku lagi buat tugas, jadi emang lagi ya repot deh. Terus ada minyak, ini nggak tahu apaan nih ya. Nah kalau ini, jadi sini ada berbagai macam perintilan, ntar aku spill lebih detailnya. Ada 2 jam, ini jamnya masih hidup guys, yang ini masih hidup. Tapi kalau yang ini udah meningsoy nih, malahan udah rusak. Cuma ini emang kenang-kenangan dari aku pesantren.
Terus di belakangnya itu ada ini pipet guys, pipet besi nih ya, kelihatan pipet besi, ada gunting, hektar, sendok. Ini sendok untuk aku ngapain ya, lupa deh. Pokoknya ini yang perintilan kecil banget. Di belakangnya ada juga kayak ya perintilan lagi lah ya. Terus ada kaca, nih kaca. Terus ini aku beli sama teman aku, lucu kan. Terus di jungsinya ada kipas portable, ada kotak pensil. Terus ini dompet isi kartu-kartu, obat-obatan, dan ini perintilan lah ya. Nah ini tasbih, head apa tuh ya guys, headset. Terus ini ada perintilan stiker yang sering aku pakai gitu loh guys nih. Sticky note lah ya. Sorry, kipas. Ini untuk kotak makeup, tapi jarang banget aku pakai sekarang. Terus ini perintilan lebih sangat perintilan. Pertama ada inhaler, lanjut ada beberapa penjepit kertas. Terus di sini ada berbagai macam gantungan kunci yang aku belum pakai dulu. Di belakang ada stabilo, spidol, segala macam lah. Ini penggarisan, dan ini ada kopi aku tadi, dan ini tempat biar nggak dinginnya gitu loh guys, dari penghapus tapi sih. Terus sini ada iPad Infinix X20 Pro aku bersama keyboard pink, mouse pink, and ini ada Infinix Xpad 20. Ini HP aku. Menurut kalian, apakah aku harus menjelaskan isi dari ini satu persatu? Kayaknya nggak penting ya, kayaknya nggak penting banget, jadi nggak jadi deh guys. Tapi ada yang lebih penting, kayak kalian harus tahu. Di samping meja belajar aku ini langsung ada tempat skincare. Ini makeup aku. Di situ perintilan dari parfum. Ini berbagai macam parfum aku, dan juga ada tisu. Dan di bawahnya ada ini vitamin rambut, remote kipas, dan juga ikat rambut. Terus di samping sini, ini yang paling penting banget. Ini ada softline aku, karena aku kalau latihan harus pakai softline. Terus ini lemari mini yang setiap isinya tuh beda-beda gitu loh guys. Ini kayak stok alat tulis aku gitu. Terus ini ada semprotan nyamuk warna pink, lucu. Ini pemegang handphone kalau lagi nonton. Terus ini buket sih, tapi bunga aku ada dari bunga dari Lego. Terus copot guys. Ada juga bunga dari ini ulat kawat bulu. Terus di sini ada toner. Aku kenapa taruh di sini ya guys? Ini toner yang masih dipakai deh kayaknya. Terus ini untuk bulu-bulu guys. Nah, terus ini penyusun softline. Ini ada Renovit, di bawahnya ada cincin. Ini untuk semprotan, pokoknya ini perintilan yang lucu-lucu deh di sini gitu. Terus ada blush on aku yang udah pecah guys. Di bawah ini sebelumnya buku-buku sekolah aku, tapi sekarang udah diganti karena udah selesai sekolahnya. Jadi ini isinya perintilan aku untuk iPad yang harus dicas gitu loh guys. Jadi setiap casannya itu kan beda-beda. Jadi aku taruh di box dulu karena belum ada tempat untuk casan-casannya. Nah, kalau ini segala macam bentuk gantungan aku. Terus ini ada binder dan buku-buku yang penting-penting lah ya. Ada kalkulator juga. Terus ini buku-buku cerita aku. Ini dompet, dan ini ada charger lainnya. Aku banyak banget loh guys, charger dan semuanya terpakai. Ini ada stok kacamata aku, dan ini semua dipakai. Terus ini buku yang lagi aku baca. Biar ingat taruhnya di atas guys. Terus kalau di bawah ini buku-buku Islami ini buku-buku Islami. Kalau ini buku SNBT ya guys. Nah, ini ada nih sebanyak ini loh aku punya tempat softline guys. Terus ini ada buku-buku kecil, dan ada stiker-stiker lucu. Stiker lucu. Dan A few moments later. nah, nih kali ini aku bakal cerita tentang apa sih kejadian tadi malam penyebab aku tidur jam 1. Jadi dari informasi yang aku dapatkan bahwasannya jam 10 malam tadi, tepatnya di hari Senin 27 April jam 10 malam itu terjadinya laka lantas kereta api. Nah, kereta api apa sih? Nah, kalau pertamanya adalah sampai aku lihat kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek ini, dia itu sampai kursi-kursinya tuh dipotong-potong gitu. Enggak hanya KRL juga, pokoknya kursi-kursinya dipotong, diangkat-angkat guys, karena emang kejepit gitu kan. Saat jam 8.50 dini hari, aku mendapatkan informasi tadi pagi, 8.50 tadi pagi, aku mendapatkan informasi bahwa update terkini itu 14 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Korban itu dia tuh nggak hanya masuk satu rumah sakit, tapi dipisah-pisah gitu loh guys, karena kan penuh ya, karena ramai juga kan, jadi ramai disebar-sebar gitu loh pasiennya. Nah, di dalam kejadian ini yang membantu ada PMI, Basarnas, TNI, Polri, Damkar,
dan tenaga medis lainnya. Sebenarnya aku ada menceritakan tentang kejadiannya, tapi videonya hilang guys, jadi aku bakal voice overnya aja. Jadi yang pertama, ada taksi yang mogok di jalur kereta yang ada di Bekasi. Kemudian KRL yang dari arah Bekasi ke Jakarta menabrak taksi listrik yang sedang mogok tersebut. Jadi KRL dari arah Bekasi ke Jakarta tertahan dong karena dia menabrak taksi tersebut. Kemudian ada KRL yang dari Jakarta ke Cikarang, dia nggak bisa lewat, makanya dia berhenti dulu di stasiun Bekasi Timur. Kemudian ada kereta jarak jauh yang hanya lewat saja di stasiun, namanya itu kereta jarak jauh Argo Bromo. Karena mungkin kurang tahu gimana kejadian sebenarnya atau ada salah komunikasi, katanya sih tidak ada salah komunikasi ya guys. Tapi kereta jarak jauh dari Argo Bromo ini yang dengan kecepatan tinggi, karena emang kereta jarak jauh Argo Bromo ini dia tidak berhenti di stasiun tersebut, makanya dia tetap melaju saja. Nah, tetapi akhirnya mereka menabrak KRL yang dari arah Jakarta ke Cikarang yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur. Akhirnya menabrak hingga gerbong pertama atau munculnya kereta jarak jauh Argo Bromo ini sampai masuk ke gerbong paling belakangnya KRL arah Jakarta Cikarang. Hingga muncul dari kereta jarak jauh ini kayak masuk gitu loh guys ke gerbong belakangnya KRL tersebut. Nah, by the way, fun fact-nya adalah di setiap KRL itu gerbong pertama dan gerbong paling belakangnya itu diisi oleh perempuan khusus untuk wanita saja. Jadi korban paling banyak itu dialami oleh wanita. Dan aku turut berduka cita atas kejadian tersebut. Semua informasi aku dapatkan dari TikTok guys. Informasi terakhir bahwasanya yang meninggal adalah 16 orang. Dan di antara mereka banyak yang sedang berulang tahun di hari tersebut. Kemudian Jumat sore kemarin aku lihat banyak bunga-bunga yang diletak di KRL Bekasi Timur sebagai menghormati orang-orang yang sudah berpulang dalam kecelakaan tersebut. Setiap hari, ratusan ribu perempuan berdaya bergerak di jalur ini. Pekerja kantoran, pedagang, hingga ibu yang menggendong anak menyeimbangkan peran ganda perempuan. Mereka menembus padatnya pagi, berbagi ruang dan napas di gerbong perempuan. 1 juta orang memilih menaiki KRL setiap harinya. Lebih dari 50% adalah perempuan. Di tengah keterbatasan ruang aman, gerbong perempuan lahir sebagai respons atas tingginya persentase pelecehan terhadap perempuan. Meski jauh lebih padat, di gerbong inilah perempuan rela menukar kenyamanan demi rasa aman. Ya capek, ya sesek, tapi kan yang penting selamat. Desek-desekan ya pasti, tapi lebih tenang, gak takut dipegangin orang. Tapi di balik batas merah muda, paradoks tersimpan. Pilihan aman yang minim kapasitas ini justru rentan membuka risiko lain atas keselamatan perempuan. Kalau rasa aman datang dengan harga setinggi ini, maka jelas dunia masih menuntut perempuan bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk merasa setara. Video tadi aku dapatkan dari username @nnutia. A few moments later. Malamnya aku mau latihan karate dulu, tapi sebelum latihan aku mau pakai softline karena aku -2. Dan ini aku pakai softline bening aja. Oh ya, ini videonya aku cepetin ya guys. Terus ya udah, ini aku masukin aja barang-barang ke tas hitam aku. Terus aku bawa botol warna pink dan juga aku bawa kacamata untuk jaga-jaga, kita nggak tahu di jalan terjadi apa-apa. Apalagi aku pakai softline, jadi aku bawa persiapan kacamata dan juga tetes air kacamatanya guys. Tetes air mata, tetes air kalau pakai softline gitu. Terus ini aku pakai jaket juga warna pink. Itu saja kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada salah kata, and bye bye. I just had to let you know you're